Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita bersama-sama akan mempersiapkan pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita layani adik-adik. Ada banyak kisah-kisah firman Tuhan yang kita akan gali dan juga menemukan ide penyampaiannya di tiap kelas. Mengawali pertemuan kita, mari bersama kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami. Kami siap. Ya Tuhan, tuntunlah kami. Roh Kudus, dalam penyertaan-Mu, kiranya kami mengerti firman Tuhan dan mampu menemukan ide penyampaiannya di dalam tiap kelas. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Kejadian pasal 37, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita mau belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita mau memperkenalkan Tuhan perencana. Bersama-sama kita ada kakak pendeta Santi yang akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan dan menemukan pesan utama yang bisa kita sampaikan. Kakak pendeta Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Kejadian pasal 37 ayat 1-11. Kejadian 37 ayat 1-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Saya akan baca untuk kita semua. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, nama Yakub seperti yang kita kenal ya, nama lain Yakub adalah Israel. Dari situlah diambil nama sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa Israel sendiri mempunyai 12 suku dan nama suku-suku tersebut diambilnya dari nama anak-anak Yakub. Yakub punya anak banyak, ada 12 orang dari 4 istri. Dan siapa itu Yusuf yang tadi kita baca ya? Yusuf adalah anak Yakub dari istri yang sangat dikasihinya. Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 kita baca, yaitu bernama Rahel. Jadi pada saat itu disebutkan Rahel meninggal dan Yusuf masih berusia 17 tahun. Nah, bagi orang Israel 17 tahun adalah memang usia yang sangat muda ya. Jangankan pada waktu itu, pada saat ini ya 17 tahun masih remaja
Ya, biasanya kalau ulang tahun 17 tahun Sweet 17 biasanya itu dirayakan ya dengan meriah ya. Dianggap memang belum berpengalaman dan memang butuh perlindungan. Ditambah lagi karena ibunya begitu ya, sudah meninggal dunia. Jadi bisa saja itu menjadi faktor Yusuf begitu istimewa begitu ya di hadapan ayahnya yaitu Yakub. Jadi mendapat perlakuan khusus menimbang karena memang lahir dari Rahel yang sangat dikasihi oleh Yakub, dan juga karena situasi kondisi Yusuf ya, yang di usia yang masih sangat muda tidak memiliki ibu. Jadi perlakuan istimewa Yakub kepada Yusuf itu mengundang rasa tidak suka begitu dari para saudara-saudaranya ya. Tidak suka, lalu kemudian dari tidak suka berkembang menjadi iri, lalu kemudian juga berkembang menjadi benci. Nah, suatu ketika Yusuf bermimpi ya. Mimpinya memang membuat saudara-saudara yang memang sudah sejak semula juga sudah kesal begitu ya, sudah iri, lalu kemudian tambah benci, tambah lagi geram begitu mendengar mimpi Yusuf gitu. Mimpi Yusuf yang diartikan ini sebagai semacam visi ya akan masa depan. Jadi ceritanya mereka berada di ladang sedang mengikat berkas gandum. Berkas gandum Yusuflah yang berdiri tegak, sedangkan berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi berkas gandum Yusuf dan menunduk begitu ya, sujud menyembah. Itu kan ketika diceritakan membuat kesal begitu ya, yang udah sebel, nggak suka, tambah lagi marah. Ini seolah-olah di hadapan para saudaranya Yusuf itu mau berlagak apa dia lebih hebat begitu dari kami semua saudara-saudaranya ya. Dan tambah lagi kan Yusuf kan mudaan, lebih muda begitu, saudara-saudara yang tua kan ada. Kok bisa yang saudara-saudara yang tua tunduk kepada yang lebih muda begitu. Nah, bagaimana mungkin ya kakak-kakaknya tunduk begitu kepada adiknya, yang mestinya yang hormat apalagi tunduk kan mestinya adik begitu kepada kakak. Jadi mimpi Yusuf ini semacam ya membuat kok jadi terbalik begitu ya, apa dunia kok jadi terbalik begitu. Nah, pada kesempatan lain Yusuf juga mimpi begitu, bermimpi. Kali ini mimpinya tentang matahari dan bulan serta 11 bintang sujud menyembah gitu ya kepadanya. Itu cerita Yusuf kembali ya tentang mimpinya. Nah, semua orang yang diceritakan merasa langsung bisa mengerti ya mimpi itu. Mimpinya memang simbolik, dan lalu kemudian merasa bisa mengerti akan arti mimpi itu. Jadi matahari dan bulan berarti orang tua Yusuf, sedangkan 11 bintang ya ini ke-11 saudara-saudaranya Yusuf. Mendengar itu ya ayahnya pun tersontak begitu ya. Ini masa begitu ya, mimpi apa mimpimu itu di ayat 10 ya. Yusuf ditegur oleh ayahnya Yakub, masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah gitu ya. Saudara-saudaranya yang kakaan aja sebel gitu dengarnya. Loh, kok ini tambah lagi orang tua begitu ya yang sujud menyembah kepada anak begitu. Namun semacam pertanyaan Yakub ini sesungguhnya ia simpan ya, semacam ini seperti mimpi yang mengandung tanda, sehingga di ayat 11 begitu, selain saudara-saudaranya iri, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam dirinya. Berarti ayahnya itu merenung-renungkan ini apa makna dari mimpi itu. Nah, kalau kita baca pasal-pasal berikutnya mengenai kisah hidup Yusuf, kita akan bisa mengerti begitu ya, karena memang mimpi itu semacam memang tanda, dan memang sungguh-sungguh begitu ya menjadi kenyataan. Jadi memang saudara-saudara Yusuf lalu kemudian nanti akan pergi menemui Yusuf, meminta pertolongan dan akan menyembah begitu Yusuf di posisi yang memang sudah sangat hebat begitu di istana Mesir, menjadi salah satu penguasa yang memang dihormati dan disegani. Ya, kakak-kakak, dari situ kita menuju tujuan ya di setiap kelas. Jadi ini kan temanya Tuhan berencana, belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya.
kelas batita balita, anak mengenal kisah Yusuf, menyampaikan mimpi kepada saudara-saudaranya. Lalu anak dapat menceritakan kembali kisah Yusuf, menyampaikan kembali ya kisah Yusuf yang menyampaikan mimpinya pada saudara-saudara. Jadi kelas batita balita itu baru pada tataran mereka bisa mengenal kisah Yusuf yang bermimpi ini, lalu kemudian bisa menceritakannya, begitu ya, bisa menyampaikan kembali. Nah, sedangkan kelas kecil, anak tahu Tuhan memiliki rencana dalam hidup semua orang. Jadi Tuhan punya rencana dalam hidup semua orang, dan anak mau meyakini bahwa Tuhan pasti memberikan rancangan yang indah dalam hidup setiap anak, dan anak diminta untuk meyakini ya. Jadi pertama, Tuhan memiliki rencana yang baik dalam hidup setiap anak, dan anak pun meyakini ya bahwa rencana Tuhan dalam hidup setiap anak itu baik. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menangkap pesan dan kita bisa menyampaikan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya dan memperkenalkan Tuhan sebagai Allah, Tuhan perencana. Nah, kita akan menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Di dalamnya kita mau memperkenalkan Tuhan perencana. Kita sudah membahas firman Tuhan dan saatnya kita menggali ide-ide apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kisah ini kepada adik-adik. Kita berkesempatan akan berjumpa dengan Kak Esther. Kak Esther akan berbagi banyak hal nih. Ini menarik sekali pasti. Kak Esther akan berbagi ide-ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Silakan Kak Esther. Halo, salam jumpa kembali kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini saya ingin membagikan contoh cerita untuk kelas Batita dan Balita. Tapi sebelumnya kita tinjau dulu apa sih tujuannya untuk kelas Batita dan Balita sesuai dengan kurikulum dari Bina Warga. Pertama adalah anak mengenal kisah Yusuf, menyampaikan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Seperti biasa ya, kalau kelas Batita dan Balita hanya pengenalan cerita Alkitab. Yang kedua, anak dapat menceritakan kembali kisah Yusuf menyampaikan mimpinya sebagai tanda bahwa anak memang mengerti apa yang kita ceritakan di kelas sekolah minggu. Nah, untuk cerita tentang mimpi Yusuf ini, ada kesulitan yang kita hadapi, yaitu konsep mimpi masih sulit dimengerti oleh anak Batita dan Balita. Dan menghadapi kesulitan ini, maka kita perlu banyak melibatkan anak-anak masuk ke dalam cerita, sehingga anak-anak dapat mengerti dan kita sebagai guru dapat mengetahui bahwa anak memang mengerti apa yang kita ceritakan ini. Nah, untuk contoh yang ingin saya bagikan,
ini memerlukan persiapan, yaitu gambar bintang untuk 11 anak, gambar bulan, kemudian gambar matahari, gambar berkas dan gandum. Nah, gambar-gambar ini, gambar bintang, bulan, matahari, dan berkas gandum ini dibagikan atau ditaruh atau ditempel di kursi atau di meja atau dibagikan ketika anak-anak datang. Jadi ketika anak-anak masuk ke sekolah minggu, anak-anak sudah tahu, oh saya dapat bintang, ada yang dapat bulan, ada yang dapat matahari, ada yang dapat berkas gandum, ada juga yang mungkin dapat 2 bintang dan berkas gandum atau bulan dan berkas gandum. Kalau anak-anak di kelas sekolah minggu kita kurang dari 11 anak. Kemudian kakak-kakak juga perlu mempersiapkan ada tikar, bantal, dan guling nanti untuk berakting sebagai Yusuf yang tidur. Kemudian ada gambar orang tertidur dan bermimpi. Setelah kakak mempersiapkan ini, sebelum kelas sekolah minggu mulai, kita perlu mempersiapkan ruangan terlebih dahulu. Ruangannya dibuat anak-anak berbentuk U, kemudian ada di tengah kakak berikan tikar yang telah disiapkan. Nanti tikar ini harus cukup untuk sekitar 11 anak. Jadi kakak perlu mempertimbangkan ukuran tikarnya. 2 tikar digabung 1 atau 3 tikar sehingga diperkirakan 11 anak cukup ada di dalam tikar tersebut. Karena tikar ini nanti dipergunakan untuk acting ketika bercerita. Nah, sebelum masuk pada cerita inti, kita masuk pada pendahuluannya. Karena tadi di awal kita tahu bahwa konsep mimpi ini masih agak sulit dimengerti oleh anak-anak, maka kita perlu memperkenalkan tentang mimpi. Perkenalkannya saya share tentang mimpi ini melalui gambar. Nah, melalui gambar, anak-anak diberikan gambar ini, kemudian kita bertanya pada anak-anak, nah anak-anak, gambar ini ada anak sedang tidur dan bermimpi. Mungkin anak-anak di sini belum mengerti mimpi, tetapi kita beritahu, nah ini mimpinya tentang mimpi apa ya? Ini lagi tidur, kemudian sedang mimpi apa? Kemudian anak-anak menjawab karena di sini ada gambarnya. Kemudian masuk ke slide berikutnya, gambar yang lain, dan di sini kakak dapat mempersiapkan beberapa mimpi gambar. Sehingga anak-anak tahu bahwa, oh mimpi itu ketika kita sedang tidur. Ya. Sehingga anak-anak mengerti tentang konsep mimpi. Nah, di akhir ini kita mau tahu apakah anak-anak tahu konsep tentang mimpi. Nah, di sini tidak ada gambarnya. Anak-anak boleh menghayal sendiri kira-kira, ayo, anak ini sedang bermimpi apa ya? Wah, ada yang mungkin anak-anak menjawab, lagi mimpi bermain, mimpi makan, dan mimpi-mimpi yang lainnya. Nah, setelah anak-anak mengetahui tentang konsep mimpi, kita perkenalkan tentang konsep mimpi, kita masuk ke dalam cerita. GSM ini berakting menjadi Yusuf dan berakting tidur. Tadi tidurnya di tikar yang sudah disiapkan. Ada bantal, ada guling. Kemudian GSM memperkenalkan dirinya. Setelah bangun, GSM memperkenalkan dirinya, saya adalah Yusuf. Tadi saya bermimpi loh. Saya bermimpi ada gandum. Ayo, mana yang tadi punya gambar gandum semuanya ke area tikar. Anak-anak semua yang punya gambar gandum ke area tikar. Ada 11 gandum. Saya bermimpi waktu saya ada di ladang dan mengikat berkas gandum,
semua berkas gandum itu menunduk kepada berkas gandum saya. Kemudian ajak anak-anak untuk berlutut dan guru yang sebagai Yusuf itu berdiri. Nah, skin ini difoto oleh GSM yang lain. Karena nanti di akhir, foto ini akan dibagikan kepada orang tua untuk mengingatkan anak tentang cerita mimpi. Kemudian saya bermimpi kembali. Ayo yang gandum semua duduk. Saya bermimpi tentang apa ya? Ada yang bisa tebak? Ayo, ada yang pegang gambar bintang? Ya, saya bermimpi bintang, ada 11 bintang. Ayo yang punya gambar bintang masuk ke area tikar. Semua yang punya gambar bintang, anak-anak gambar bintang masuk ke area tikar. Kemudian tidak hanya bintang saja, saya bermimpi ada bulan dan matahari. Mana yang pegang gambar bulan dan yang matahari langsung masuk ke area tikar. Dan buat formasi di mana 11 bintang, matahari, dan bulan itu berlutut. Dan GSM yang sebagai Yusuf berdiri di tengah. Semua bintang, matahari, dan bulan itu berlutut kepada saya. Wow, apa ya maksudnya mimpi ini? Tadi mimpinya gandum yang berlutut kepada saya, menyembah kepada saya. Sekarang bintang dan matahari juga menyembah kepada saya. Adik-adik, ternyata Tuhan merencanakan Yusuf menjadi raja. Dan Tuhan memberitahukan rencananya melalui mimpinya. Karena itu mimpi Yusuf adalah berkas gandum yang menyembah kepada berkas gandum Yusuf, dan bintang-bintang, 11 bintang, bulan, dan matahari juga menyembah kepada Yusuf. Karena Tuhan sudah merencanakan Yusuf akan menjadi seorang pemimpin, ya. Dan Tuhan memberitahukan rencananya melalui mimpi. Nah, di akhir acara, ajak anak untuk mengingat kembali apa mimpi Yusuf melalui gambar. Jadi, apa tadi mimpi Yusuf melalui gambar? Nah, setelah anak-anak menjawab mimpi Yusuf, kemudian setelah nanti anak-anak bubar, share kedua foto yang anak-anak sedang berakting tadi ke orang tua, agar anak-anak dapat diajak untuk menceritakan kembali tentang mimpi Yusuf ke orang tua. Sehingga tujuan pertama dan tujuan kedua pembelajaran tadi kita tercapai. Demikian sharing contoh cerita kepada kelas Batita dan Balita. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Terima kasih sekali Kak Esther sudah menolong kita, menemukan ide yang menarik di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas yang lainnya, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan perencana. Bahan Alkitab diambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan menggali ide-ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Ivon. Kak Ivon akan berbagi banyak hal yang menarik. Kak Ivon, silakan. Shalom para kakak, berjumpa lagi dengan Kak Ivon, dan hari ini saya akan berikan ide cerita bagi adik-adik kelas kecil, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Tuhan perencana. Ya, Tuhan perencana belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, diambil dari kitab Kejadian bab 37 ayat 1 sampai 11. Oke, tujuan dan sasarannya adalah anak tahu bahwa Tuhan memiliki rencana dalam hidup semua orang. Dan anak mau meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana indah dalam hidupnya. Oke, yang pertama kita tanya ke adik-adik nih. Dede, kakak mau tanya dong, kalau sudah besar, kalian mau jadi apa sih? Nah, pasti kita biarkan saja mereka jawab ya. Mau jadi dokter kak, mau jadi YouTuber, tuh, gamer. Wah, oke banget. Mau jadi pelukis, pilot, hewan dan segala-galanya ya, dan lain sebagainya. Wah, keren adik-adik cita-citanya. Oke banget ya. Rencana kalian untuk masa depan kalian ternyata keren-keren nih. Kak Ivon, kakak-kakak bisa memberi apresiasi kepada adik-adik. Lalu masuk ya ke selanjutnya, urutan penyampaian cerita. Di Alkitab ada seorang yang bernama Yusuf. Sudah kehilangan ibunya saat berusia 17 tahun. Sang ibu meninggal saat melahirkan adiknya Yusuf yang bernama Benyamin. Nah, kita bisa tanya ya, adik-adik, siapa di sini yang sudah tidak punya papa atau mama? Rasanya sedih ya, kakak bisa rasakan itu. Seperti juga Yusuf. Yusuf perlu orang tua ya, perlu mama untuk bercerita, tapi nggak ada mama. Yusuf merasa sedih ya tidak punya teman untuk bercerita. Sebenarnya Yusuf itu punya saudara yang banyak sekali. Tapi saudara-saudaranya itu ya, mereka membenci Yusuf. Mereka iri karena ayah mereka membuatkan jubah yang indah untuk Yusuf. Pokoknya ayahnya tuh sayang banget sama Yusuf ya, sampai-sampai Yusuf dibuatkan jubah yang lain daripada yang lain. Indah sekali. Wah, kakak-kakaknya merasa, ih, ayah ternyata sayang banget sama si Yusuf nih, sama kita enggak, gitu ya. Jadi Yusuf merasa sedih. Dia nggak ada tempat untuk bercerita. Kakak-kakaknya nggak sayang sama dia, bahkan membencinya. Pada suatu hari bermimpilah Yusuf. Terus ia cerita tuh mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Gitu ya, dia cerita ke kakak-kakaknya. Aku mimpi tampak berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas-berkas itu, ya, berkas-berkas Yusuf tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas para kakak nih, tuh berkas-berkas para saudaranya. Kemudian ya, saudaranya itu berkas-berkasnya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasnya Yusuf. Nah, kayak di gambar ini nih, Yusuf mimpi berkas-berkas gandum saudaranya itu ya, mengelilingi dan sujud menyembah berkasnya Yusuf. Ya, astaga, coba adik-adik bayangin. Pertama itu uh, udah ngiri ya, karena ayahnya memberikan jubah yang indah untuk Yusuf. Udah gitu Yusuf cerita mimpi bahwa berkas-berkas gandumnya itu menyembah berkas gandumnya Yusuf. Berkas-berkas gandum para saudaranya itu menyembah berkas gandumnya Yusuf. Nah, tambah marah dia tuh ya. Terus Yusuf mimpi lagi. Dia ceritain lagi tuh mimpinya itu ke saudara-saudaranya juga kepada ayahnya. Aku mimpi loh. Ya aku mimpi matahari, bulan, dan 11 bintang itu menyembah kepadaku. Kata si Yusuf gitu. Tuh ada 11 bintang. Nah, ya ampun. Terus matahari dan bulan menyembah aku. Waduh,
Yusuf ditegur sama ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayahnya ya. Ayahnya Yusuf adik-adik masih ingat kan? Bapak Yakub. Oh, namanya sudah berganti menjadi Bapak Israel. Tuh, negur tuh. "Ah, boleh gitu ya, masa mimpinya kayak gitu sih?" Wah, para saudaranya makin marah pada Yusuf. Wah, ya ampun nih si Yusuf ya. Nggak sopan. Masa kita suruh nyembah dia sih? Tuh, ayah dan ibu kita juga. Ya ampun, pemimpinya kayak gitu. Nah, adik-adik, Yusuf merasa sedih. Tuh ya, kita menceritakan kepada adik-adik bahwa Yusuf tuh sedih sekali. Yusuf nggak bermaksud menghina saudara-saudaranya. Kan Yusuf hanya ingin berbagi cerita. Lagian itu kan mimpi. Aku kan nggak mau mimpi kayak gitu. Orang itu mimpi datang sendiri, tuh ya. Yusuf berusaha apa ya mengatasi pergumulannya. Maksudnya gimana sih? Kok pada marah sih sama aku? Aduh, sedih deh. Aku nggak bermaksud gitu kok. Tuh. Kita berusaha menceritakan betapa sedihnya Yusuf. Tetapi adik-adik di dalam kesedihan dan kesendiriannya, Yusuf selalu yakin bahwa ada Tuhan yang selalu menolongnya. Tuhan tak pernah meninggalkan Yusuf. Bahkan Tuhan telah merencanakan sesuatu yang luar biasa bagi Yusuf. Jadi adik-adik, Tuhan sudah merencanakan kelak Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Ikutin terus tuh ya ceritanya ya. Gimana tentang si Yusuf. Nah, betapa besar rencana yang telah Tuhan buat bagi Yusuf. Nah, adik-adik, tadi di awal kisah ya kakak sudah tanyakan, apa sih cita-citanya adik-adik? Tuh, untuk mencapai cita-cita pasti kita menemui kesulitan ya. Adik-adik harus rajin belajar, bukan papa mama sering ngomong ya. Om, tante, abang kita, kakak kita juga, rajin belajar ya. Itu tugasnya sudah dikerjakan belum? Tuh, ayo kalian kreatif. Cara menjawab pertanyaannya yang kreatif, kan gitu. Biasanya ibu guru atau bapak guru minta kita seperti itu ya. Nah, adik-adik mungkin merasa, aduh susah banget sih. Susah banget sih dia untuk mencapai cita-cita aja kita harus begini, harus begitu, gitu ya. Seperti tadi Yusuf kan, pakai sedih segala, terus dibenci lagi sama saudara-saudaranya. Nah, jadi tetapi kesulitan itu tak akan menjadi berat bagi kita kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga punya rencana yang indah bagi masa depan kita. Punya rencana yang luar biasa bagi kita seperti rencana Tuhan kepada Yusuf, ya. Rencana Tuhan untuk Yusuf itu waktu itu. Luar biasa, Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk masa depan kita. Adik-adik yakin dan percaya. Kita berusaha dan terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan memberkati segala rencana kita dan Tuhan telah merencanakan sesuatu yang luar biasa bagi masa depan kita. Nah, ini ayat emasnya ya, ayat hafalannya diambil dari Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Luar biasa ya. Nah, kakak-kakak, kita bisa memberikan aktivitas pada adik-adik mewarnai mimpi Yusuf ya. Yusuf bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Diambil dari Kejadian 37 ayat yang ke-9. Nah, ini bisa diwarnai yang sebagus-bagusnya, terus sambil dinarasikan bahwa inilah mimpinya Yusuf, dan ternyata kelak itu merupakan rencananya Tuhan bagi masa depannya. Ya, demikian kakak-kakak ide cerita yang bisa saya bagikan. Ya, oke, saya kasih pantun ya kakak-kakak. Jalan-jalan ke Jati Asih. Jangan lupa membeli selasi. Wah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan memberkati kakak-kakak terkasih. Salam.
Terima kasih Kak Ivon sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas yang lainnya. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan perencana. Kejadian pasal 37 ayat 1-11 menjadi bahan Alkitab yang kita bahas. Kita akan membahas kali ini ide yang bisa kita gunakan di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Yoke. Kak Yoke, silakan. Halo kakak, ketemu lagi dalam persiapan hari ini. Hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk mengajar di kelas besar. Nah, untuk kelas besar, dalam tema Tuhan Perencana, di bagian awal aku usul ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa ajak anak-anak untuk nonton video YouTube ini. Jadi ini adalah sebuah acara Switzerland Got Talent yang pesertanya itu salah satunya adalah seorang perempuan yang di awal dia menggambar sesuatu dan orang menilai biasa aja. Bahkan gambarnya cenderung nggak jelas atau jelek. Tapi ketika diberikan waktu, ternyata belakangan setelah dia selesai menggambar, lalu gambarnya dibalik dan dilakukan sesuatu, ternyata hasilnya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang juri-juri aja tuh sampai kagum dan kayaknya mereka menyesal gitu. Mereka mengatakan enggak pada perempuan ini. Nah, kalau nanti kakak kamu menonton ini, berikan kesimpulan kepada adik-adik bahwa kadang-kadang rencana Tuhan gitu. Di awal itu kelihatan biasa aja atau kelihatan jelek. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kita baru terkagum-kagum bahwa oh ternyata ada rencana Tuhan yang sangat indah yang sedang dilakukan dan itu bikin kita wow gitu. Nah, kakak bisa berbagi pengalaman juga di sini atau nanti kita bisa langsung masuk ke bagian cerita Alkitab. Nah, yang kedua, kakak juga bisa kalau tidak memungkinkan untuk nonton video, tunjukkan gambar seorang arsitek kepada anak-anak. Lalu tanya sama anak-anak, tahu nggak mereka ini profesi apa? Jadi di sini kita bisa menjelaskan kepada mereka, arsitek itu seseorang yang merancang sebuah bangunan supaya apa yang dirancang dan dibangun nanti jadi bangunan yang hebat. Jadi arsitek yang baik itu memikirkan segala sesuatu. Misalnya kalau mau bikin rumah, pintunya di mana, jendelanya di mana, gitu. Atau yang ketiga, kalau kakak tidak mau men-share profesi arsitek, bisa juga kakak kasih selembar kertas kosong kepada anak-anak, kemudian minta anak-anak untuk merencanakan sebuah rumah impian mereka. Nah, biasanya mereka akan menggambarkan tuh, kira-kira rumah impian mereka gimana, pintunya di mana, jendelanya di mana, bentuknya seperti apa. Nah, dari 2 kegiatan ini, baik menunjukkan gambar arsitek maupun meminta mereka untuk merencanakan gambar rumah, impian mereka, kita bisa mengatakan kepada mereka bahwa baik arsitek maupun kita pasti merencanakan sesuatu yang baik. Gak mungkin kita merencanakan sesuatu yang buruk dong. Pasti kita merancang sesuatu yang baik karena kita pengen hasilnya juga baik. Nah, dari situ kita baru masuk ke cerita Alkitab hari ini, yaitu cerita tentang Yusuf. Nah, untuk metode bercerita, ada 2 metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kakak bisa bercerita dengan menggunakan gambar yang ada di www.freebibleimages.org. Nah, cari Kejadian 37 atau Genesis 37 ayat 1-11 atau bisa klik link yang ada di sini.
itu cerita tentang mimpinya Yusuf yang jadi bahan cerita kita hari ini. Nah, kakak bisa bercerita menggunakan gambar, atau kita bisa mengajak anak-anak untuk membaca bagian tersebut, kemudian kita mereview cerita tersebut. Jadi kita bisa tanya kepada anak-anak, pertama, siapa sih Yusuf? Minta mereka untuk mengingat, oh Yusuf itu anaknya Yakub, dia punya 11 saudara, dia yang paling dikasihi ayahnya, dia tinggal di Kanaan, atau informasi-informasi lain seputar Yusuf. Nah, yang kedua, kita bisa tanya, poinnya adalah, apa yang dimimpikan oleh Yusuf? Nah, ada dua mimpi Yusuf. Yang pertama adalah, dia mimpi ada berkas-berkas gandum, yang penyembah berkas gandum punya dia, dan yang kedua ada matahari, bulan, dan 11 bintang yang menyembah dia. Nah, bagaimana respons saudara-saudara Yusuf atau juga keluarganya yang lain ketika Yusuf bercerita? Nah, di sini kita tunjukkan bahwa ternyata mereka nggak senang mendengarkan Yusuf itu, cerita Yusuf atau mimpi Yusuf itu. Karena mereka berpikir Yusuf itu sombong. Yusuf mau mereka semua menyembah Yusuf. Nah, dari sini kita masuk di penutup kisah yang sebenarnya tidak ada dalam bagian bacaan kita hari ini, tapi baik untuk kita ceritakan. Karena bagian inilah yang membuat ceritanya kemudian bisa jadi utuh. Jadi kita mengatakan bahwa ternyata mimpi itu jadi kenyataan. Tapi gara-gara mimpi itu, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Makanya saudara-saudaranya sampai menjual Yusuf ke Mesir. Yusuf diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya karena mimpi tersebut. Tapi ternyata meskipun demikian, Tuhan merencanakan sesuatu yang indah untuk Yusuf. Yusuf kemudian jadi raja, bahkan di Mesir ketika dia jadi raja, dia bisa bantuin saudara-saudaranya. Jadi apa yang buruk, apa yang dipikir oleh saudara-saudaranya ini sesuatu yang nggak baik, ternyata dipakai Tuhan untuk menjalankan sesuatu yang luar biasa untuk Yusuf dan juga untuk saudara-saudaranya. Jadi kakak-kakak sampai di bagian itu kita bisa kemudian menyampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan juga sedang merencanakan sesuatu yang indah. Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap orang, termasuk untuk adik-adik. Nah, di bagian ini kita bisa mengandai-andai nih, mengajak mereka untuk berpikir, kira-kira rencana indah apa ya yang Tuhan punya buat kita? Misalnya kita bisa ngajak mereka untuk berpikir, kira-kira untuk teman di sebelah kanannya, Tuhan punya rencana indah apa ya? Nah, di sini biarkan mereka berimajinasi. Misalnya mereka mengatakan, oh mungkin di masa depan dia jadi presiden. Atau, oh mungkin dia akan menang suatu lomba. Atau, oh dia akan jadi orang yang berhasil. Nah, terserah biarkan mereka berimajinasi. Di bagian akhir, kita bisa mengatakan kepada mereka, kita memang nggak tahu kira-kira Tuhan akan punya rencana indah apa buat kita. Tapi dari cerita kita hari ini, kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan itu sayang sekali sama kita, sehingga dia pasti merencanakan sesuatu yang baik. Dia nggak mungkin merencanakan sesuatu yang buruk buat kita. Karena itu, mari kita percaya sama Tuhan, dan kita serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan perencana yang baik. Nah, sampai di sini, untuk kelas besar, semoga apa yang saya bagikan hari ini, ada yang membantu kakak-kakak dan menginspirasi kakak-kakak, tetap semangat untuk melayani, tetap berikan yang terbaik. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yoke sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Semua sudah kita bahas. Saatnya kakak-kakak mengolah, menjadikan relevan sesuai dengan konteks kakak-kakak. Yuk, kita tutup ya. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan sehingga kami boleh mempersiapkan pelayanan kami. Diberkatilah kakak-kakak yang akan melayani adik-adik, agar apa yang diberikan benar-benar datang dari hati dan kami yakin akan sampai ke hati adik-adik dan menyukakan hati Tuhan. Kami berharap agar seluruh kami semua boleh bertumbuh dalam pelayanan bersama dengan adik-adik. Kami bersyukur dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi dalam episode minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.